Dan siang ini kita akan mengambil topik adalah liver disease dan COVID-19. Pada acara webinar kali ini ada dua pembicara yang akan menampilkan dua topik, yaitu pertama Dr. Rinaldi Lesmana yang sedianya akan disampaikan oleh Prof. Rino, dan kedua adalah Dr. Irsan Hasan. Baik, kita akan mulai sesi webinar ini. Yang pertama, Dr. Aldi, silahkan untuk menyampaikan presentasinya. Ya, terima kasih banyak Dr. Andri atas pendahuluannya. Selamat siang para sejawat sekalian. Pada siang hari ini saya sebetulnya diminta untuk menggantikan Prof. Rino untuk berbicara mengenai keterkaitan organ liver pada infeksi COVID-19. Ya, jadi pada siang hari ini ada beberapa agenda hal yang saya akan bawakan mengenai infeksi COVID-19 dan kaitannya dengan masalah liver. Jadi di sini ada beberapa poin yang kita akan diskusikan, yaitu mengenai COVID-19, kemudian secara umum spektrum klinis yang saya kira mungkin para sejawat sekalian sudah tahu ya, tidak asing lagi, yang khususnya sejawat-sejawat yang mungkin bekerja di rumah sakit rujukan COVID-19. Kemudian mengenai liver, kaitannya dengan infeksi COVID-19, ya, karakteristiknya, dan kemudian simpulan daripada topik siang hari ini. Ya, ini hanya satu gambaran mengenai virus corona atau COVID-19 ya, yang sekarang ini dikenal dengan 2019 nCoV. Ya. Ini merupakan virus RNA. Ya. Dan kalau kita lihat di sini, yang penting memang pada virus ini adalah S protein ya. Karena S protein ini yang merupakan struktur utama yang sangat penting pada patogenesis COVID-19 ya. Di mana kita tahu juga bahwa virus ini memang dia adalah satu keluarga dengan virus SARS-CoV dan merupakan subfamili dari Orthocoronavirinae. Nah, ini gambaran ini merupakan satu gambaran yang menunjukkan bagaimana siklus daripada virus tersebut ya, ketika dia masuk pada membran sel ya, dan kemudian dia ada hubungan dengan reseptor ACE2 yang nanti kita akan bicarakan, karena reseptor ACE2 ini yang dianggap penting pada infeksi COVID-19 ini terkait dengan gangguan liver. Kemudian kita lihat di sini bahwa dia melakukan berbagai proses, ya. Ada replikasi, ya, kemudian translasi, hingga akhirnya dia mengeluarkan virus, ya, produk-produk dari virus. Ya, ini kita lihat bahwa simpulan daripada gambar ini yang tadi saya katakan bahwa
dia akan bergabung daripada membran sel ya. Dan pada akhirnya bahwa protein virus itu yang akan bergabung dengan RNA genom dan keluar daripada sel. Ini berbagai hipotesis mengenai bagaimana transmisi daripada SARS-CoV-2 virus ya. Kita lihat sini memang selama ini yang kita tahu bahwa virus ini banyak sekali terkait dengan penularan dari hewan ya. Sehingga coronavirus ini dianggap suatu zoonotic virus. Dan selama ini yang kita tahu bahwa virus ini banyak berhubungan dengan binatang kelelawar. Ini satu studi di Cina, ya, bagaimana mereka melakukan satu studi molekuler, yaitu mereka melakukan analisis data daripada single cell RNA sequencing pada reseptor ACE2, ya, yang pada akhirnya memiliki satu risiko timbulnya satu infeksi yang berat, infeksi 2019 nCoV tersebut. Ya, ini gambaran ini menunjukkan bagaimana mereka melakukan analisis daripada berbagai organ ya, untuk dilihat pada berbagai reseptor ekspresi virus tersebut. Dan kalau dilihat bahwa ekspresi ACE2 ini tinggi ya, juga di sel-sel epitel ileum. Sehingga kita lihat pada studi ini didapatkan bahwa lebih dari 1% adanya sel epitelial di esofagus yang memiliki reseptor ACE2 itu positif ya. Dan begitu pula pada spesimen feses ya, itu ternyata juga didapatkan kadar SARS-CoV-2 RNA ini yang cukup tinggi. Ya. Sehingga dari dua data tersebut bisa dikatakan bahwa ada possibility, kemungkinan ada satu transmisi secara oral fekal. Yang kedua kita lihat bagaimana spektrum klinis. Mungkin sejawat sekalian sudah banyak tahu mengenai spektrum klinis ini ya. Mulai dari yang asimptomatik, yang gejala ringan, yang sedang maupun sampai berat. Ya. Kita tahu mungkin selama ini gejala-gejala yang umum yang kita dapatkan pada pasien-pasien kita di rumah sakit, itu memang lebih banyak dengan gejala-gejala tenggorokan maupun paru-paru. Walaupun kenyataannya kalau setelah kita lihat, banyak juga pasien-pasien yang mengalami gejala-gejala di luar paru. Ya. Misalnya pasien kemudian mengeluh adanya mual, ya, mau muntah, dan kemudian rasa tidak nyaman, ya, ada otot, dan kadang-kadang juga ada pasien-pasien yang mengalami adanya diare. Ya. Jadi memang kalau kita lihat simptom-simptom ini atau gejala-gejala ini sebetulnya satu gejala-gejala yang secara umum juga kita dapatkan pada pasien-pasien dengan infeksi virus. Ya. Dan bahkan kalau dia sampai berat, akhirnya dia bisa menimbulkan gagal nafas. Nah, gambaran ini menunjukkan berbagai manifestasi ekstrapulmonal ya, yang tadi sempat saya singgung. Dan kalau kita lihat di sini,
pada gambar ini, ya, memang saat ini hipotesis yang dianggap penting ini adanya satu badai sitokin, ya, atau yang disebut dengan cytokine storm. Nah, cytokine storm inilah yang dianggap penting pada berat ringannya kasus COVID-19 ini, ya, seperti kita lihat pada gambar ini. Walaupun didapatkan paling banyak itu adalah gagal nafas, tapi kalau kita lihat di sini, pada hipotesis ini bisa juga terdapat gangguan otak, ya, gangguan jantung, ginjal, usus, maupun hati. Nah, ini adalah satu review artikel, ya, mengenai gambaran-gambaran pasien-pasien COVID-19 yang memiliki gejala-gejala gastrointestinal, ya, di mana dianggap bahwa sini ada satu possibility atau kemungkinan adanya satu transmisi melalui fekal. Mohon maaf kalau ini tidak terlalu jelas atau terlalu kecil. Tapi kita lihat dari berbagai studi yang direview, ini tadi yang saya katakan bahwa ternyata cukup banyak, ya. Rata-rata hampir separuhnya dari pasien yang memiliki gejala-gejala gastrointestinal, ya. Seperti yang tadi saya katakan, adanya nausea, vomitis, ya, mual muntah, diare, dan juga bahkan ada yang mengeluhkan nyeri perut. Kemudian bagaimana kemudian dengan keterkaitan organ liver yang merupakan topik kita yang utama pada siang hari ini. Ini seperti yang saya katakan di awal bahwa ekspresi pada ACE2 reseptor, ya, ini menjadi satu hal yang penting, ya, di mana ekspresi ini dianggap cukup banyak didapatkan pada cholangiocyte, ya, atau sel-sel bedu di mana dia bisa menyebabkan gangguan pada liver. Ini kalau kita lihat ekspresi ACE2-nya tinggi, ya, di mana studi ini secara analisa RNA sequencing, ya, pada kohort, studi kohort. Sini kita lihat bahwa adanya berbagai marker, ya, yang penting yang terkait dengan infeksi virus COVID-19 ini, ya, teridentifikasi pada hepatocyte dan cholangiocyte, ya. Dan di sini ditunjukkan bahwa adanya ekspresi yang banyak, ya, berlebihan ACE2 reseptor ini, ya, secara signifikan. Kita lihat pada cholangiocyte cluster itu bahkan sampai 60%. Sehingga dari studi ini disimpulkan bahwa organ liver ini menjadi satu target yang potensial untuk infeksi COVID-19 ini. Nah, ini hanya sebagai satu algoritma untuk memberikan satu gambaran sederhana, ya, bagaimana infeksi COVID-19 ini terkait dengan gangguan liver, ya. Kita lihat di sini ada yang immune mediated damage, ya, karena ini adanya satu severe inflammatory response. Jadi adanya respon inflamasi, ya. Kita tahu bahwa umumnya pasien-pasien infeksi itu pasti mereka akan ada satu kondisi peradangan, ya. Dan kita tahu biasanya pasien-pasien yang memiliki kondisi-kondisi sistem imun yang tidak terlalu bagus
akan lebih mudah ya, dan akan mendapatkan infeksi COVID-19 dan juga akan berakibat pada kondisi yang lebih berat. Selain itu juga adanya mekanisme direct cytotoxicity ya, atau toksisitas langsung ya, akibat adanya replikasi virus di sel hati. Juga mungkin bisa diakibatkan karena adanya satu kondisi gangguan liver akibat obat-obat. Nah, pada pasien-pasien yang memiliki penyakit liver, ya, khususnya mungkin pada pasien-pasien yang terinfeksi virus sebelumnya seperti virus hepatitis B, ada kemungkinan dengan adanya infeksi COVID-19 ini bisa menyebabkan reaktivasi ya, atau akan kemudian menyebabkan perburukan daripada kondisi liver. Tentunya pada pasien-pasien yang kita anggap adanya satu gangguan liver akibat infeksi COVID-19, ada beberapa parameter yang mesti kemudian kita lihat ya. Pertama tentunya hal yang sederhana yang secara umum kita sebagai seorang dokter ya, baik sebagai dokter umum, dokter penyakit dalam ya, ataupun dokter subspesialis di bidang gastrohepatologi, biasanya kita akan melakukan evaluasi pada awal dengan enzim hati ya. Jadi ini satu hal yang saya kira penting ketika kita berhadapan dengan pasien COVID-19, bahwa jangan selalu kita hanya mengevaluasi masalah parunya saja. Karena bisa saja adanya gangguan enzim hati ini yang tidak terdeteksi atau tidak terlihat secara klinis ya. Umumnya memang ini kita harus periksa secara laboratorium. Kemudian kita lihat juga dari trombosit, dan tentu yang paling penting terkait dengan progresivitas gangguan liver itu ada dua hal. Yang satu albumin dan yang kedua adalah bilirubin. Walaupun sampai sekarang masih banyak perdebatan dan artinya masih ada tanda tanya ya. Apakah memang tanda-tanda daripada pemeriksaan-pemeriksaan ini merupakan satu tanda yang penting ya untuk menunjukkan bahwa seorang ini ada gangguan liver atau penyakit liver di awal, atau memang dia hanya terkait atau merupakan akibat ya, akibat dari adanya satu kondisi infeksi yang berat. Misalnya ketika kita menangani pasien sepsis, tentu kita tahu biasanya pasien-pasien sepsis itu umumnya juga akan memiliki gangguan liver. Nah, mengenai karakteristik, kemudian kita lihat di sini ada review mengenai gangguan liver ya pada infeksi human coronavirus. Kita lihat di sini beberapa studi ya telah melaporkan adanya gangguan pada enzim hati. Ya. Kita lihat di sini banyak yang memiliki abnormalitas daripada enzim hati. Ya. Bahkan ada yang melaporkan peningkatan enzim liver itu sampai di atas 50% dari pasien. Memang menariknya kalau kita lihat di sini, yang dianggap banyak meningkat itu justru kadar AST ya, atau SGOT, bila dibandingkan dengan ALT atau SGPT. Mungkin hal ini bisa saja disebabkan karena adanya satu direct cytotoxic tadi, sehingga ada satu gangguan liver injury yang hebat secara langsung.
Nah, ini sebagai satu resume bahwa studi-studi yang terbaru itu dia mendapatkan gangguan liver itu antara 14,8% sampai 53%. Nah, dan seperti yang saya katakan tadi bahwa albumin yang dianggap cukup penting, ternyata ini banyak didapatkan penurunan kadar albumin pada kasus-kasus yang berat. Dan ternyata pada kasus-kasus COVID-19 yang pada akhirnya meninggal, itu kita lihat bahwa kejadian gangguan liver ini cukup tinggi ya. Ini ada satu studi juga ya dari negara Iran mengenai perubahan enzim hati ya dan terkait dengan prognosis pasien-pasien COVID-19. Kita lihat di sini bahwa yang terlihat secara signifikan yang seperti saya katakan tadi adalah SGOT. Dan juga kalau kita lihat yang kedua adalah bilirubin direct ya. Jadi dua hal ini yang dianggap penting pada laporan mereka karena ini pasien-pasien yang ternyata kemudian ditransfer ke intensive care ya. Ya, kita lihat di sini OR untuk AST itu bahkan sampai 97,08 dan untuk direct bilirubin mencapai 7,99. Dan ternyata AST ini sangat terkait ya, dengan kejadian kematian atau mortalitas pada pasien-pasien COVID-19. Ya. Kita lihat OR-nya atau odds ratio-nya ini cukup kuat ya, hingga mencapai 50,54. Ini hanya satu ROC curve dari SGOT untuk memprediksi ya, perlunya pasien-pasien COVID-19 yang kemudian harus ditransfer ke intensive care unit. Dan kita lihat pada kadar SGOT 30,5 ini memiliki sensitivitas yang cukup tinggi ya, 71,4%, walaupun spesifisitasnya hanya 68,5%. Nah, albumin ternyata ini dianggap sangat penting ya. Ini ada satu studi lagi dari Cina yang memperlihatkan setelah mereka mencoba menganalisa berbagai faktor terkait outcome ya, pada pasien-pasien yang dirawat, itu ternyata albumin ini dianggap sangat signifikan, memiliki odds ratio atau OR yang tinggi ya, baik dari segi analisis univariat maupun analisis multivariat. Kita lihat pada analisis univariat, OR-nya adalah 12,536, sedangkan pada analisis multivariat, itu OR-nya didapatkan 7,353. Dan ini dianggap sangat terkait dengan progresivitas penyakit. Ini juga ada studi lain ya yang dipublish di Journal of Hepatology ya tahun 2020. Baru saja dari grup Cina mengenai gangguan tes fungsi hati pada pasien-pasien COVID-19. Nah, ternyata menariknya walaupun AST dan ALT secara signifikan itu meningkat ya selama dirawat, tapi dianggap bahwa AST lah yang dianggap paling signifikan terkait dengan gangguan liver pada pasien COVID-19. Dan juga yang tadi saya katakan bahwa ternyata
bilirubin ini menjadi hal yang penting ya. Dan ternyata ada juga peningkatan enzim lain yaitu gamma GT. Tetapi kita harus ingat bahwa peningkatan gamma GT ini juga bisa disebabkan oleh hepatitis imbas obat atau drug induced liver injury. Sehingga kita harus berhati-hati sekali ya dari segi evaluasi liver, apakah memang ini murni karena memang akibat si infeksi COVID-19 atau tadi yang dikatakan apakah ini karena faktor inflamasi atau karena drug induced liver injury. Di sini juga diperlihatkan pada tabel ini bahwa adanya peningkatan bilirubin total, alkali fotase, dan gamma GT ya, selama pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit. Dan peningkatan gamma GT ini dianggap cukup signifikan ya, karena sampai mencapai lebih dari 3 kali nilai normal. Nah ini hanya satu analisis multivariat ya, berdasarkan berat ringannya penyakit COVID-19 ini ya. Itu kita lihat bahwa memang adanya abnormalitas ya, daripada liver test pada pasien-pasien COVID-19. Di mana pasien-pasien yang gangguan liver ini memiliki 9 kali lebih tinggi ya odds ratio-nya untuk mendapatkan kondisi COVID-19 yang lebih berat. Dan ini gambaran ini menunjukkan berbagai hubungan kemungkinan penggunaan obat ya. Kita lihat sini ada antibiotik, herbal, interferon ya, obat antivirus, NSAID, dan ribavirin dengan hubungannya dengan adanya kemungkinan gangguan liver. Tapi ternyata setelah dianalisa tidak ada satu obat pun yang di sini yang secara signifikan ya terbukti meningkatkan risiko lebih tinggi kecuali obat lopinavir dan ritonavir. Ini hanya gambaran histopatologi ya, menunjukkan bagaimana gangguan liver ya. Jadi ini gambaran jaringan patologi liver yang diambil pada pasien COVID-19. Kita lihat adanya gambaran-gambaran stetosis ringan ya. Yang dimana di sini dianggap terkait dengan kondisi iskemia dan hipoksia. Dan juga adanya beberapa sel-sel inflamatori, juga Kupffer cell. Jadi sebagai garis besar dari apa yang tadi sudah di-review dan disampaikan, itu bahwa ACE2 reseptor ya, reseptor ACE2 ini ada di saluran empedu dan liver, sel epitelial. Sehingga ini menjadi satu target yang penting buat infeksi. Kemudian gangguan enzim hati itu berkisar antara 14-53%. Dan ternyata pada pasien-pasien yang berat ya, COVID-19 ini juga didapatkan gangguan liver yang berat. Mortalitas itu ternyata secara signifikan terkait dengan kadar AST. Kadar albumin yang rendah juga bisa menjadi satu parameter penting untuk beratnya infeksi COVID-19 dan adanya kemungkinan efek sitopatik yaitu imun damage atau kerusakan imun ya pada kondisi respon inflamasi. Dan tentunya yang terakhir jangan lupa bahwa
ada kemungkinan penyebab dari drug-induced liver injury. Nah, ini satu gambaran saja mengenai approach atau bagaimana pendekatan dari Perhimpunan Peneliti Hati di Amerika atau American Association for the Study of the Liver Disease. Bagaimana ketika pasien dengan COVID-19 ada gangguan enzim liver, tentunya tetap saja kita harus mereview berbagai macam kemungkinan penyebab gangguan liver tersebut. Seperti halnya yang biasa kita lakukan di dalam praktek sehari-hari. Karena bisa saja gangguan-gangguan tersebut menjadi satu potensi yang akan membuat lebih berat. Dan sampai juga perlu kan kita harus mengetahui ketika ini terkait dengan infeksi COVID-19, juga bisa menjadi satu prognosis, tanda prognosis ya, terhadap infeksi COVID-19 tersebut. Nah, ini saya hanya menambahkan sedikit mengenai pedoman penanganan cepat medis kesehatan masyarakat COVID-19 di Indonesia yang dipublikasikan Maret 2020. Saya hanya ingin meng-highlight yang terkait dengan gangguan liver, bahwa pada tata kelola pasien di rumah sakit, tentunya ketika ada gangguan liver, dan misalnya kita yakin dan kita sudah mengevaluasi bahwa gangguan liver ini bukan karena satu hal yang primer seperti adanya karena infeksi virus hepatitis A, hepatitis B, ya, hepatitis C, dan lain-lain. Tentunya untuk membantu perbaikan itu dianjurkan atau direkomendasikan untuk bisa memberikan obat-obat hepatoprotektor ya, yang tentunya yang dianggap sudah aman untuk digunakan saat ini, ya, yang sudah direkomendasikan oleh para dokter ahli penyakit hati. Ya. Jadi sebagai simpulan, sejawat sekalian, moderator, bahwa kita tahu bahwa dari hari ke hari jumlah kasus COVID-19 bertambah, dan ini berhubungan dengan respon inflamasi, ada hubungannya juga dengan organ liver. Tentunya peningkatan enzim hati, kadar albumin, bilirubin, dan trombosit menjadi satu hal yang penting. Walaupun sampai saat ini masih banyak hal-hal yang terkait COVID-19 ini kita belum tahu, ya. Dan saya kira dibutuhkan penelitian-penelitian yang lebih baik, ya, lanjutan. Karena penelitian-penelitian ini juga saya kira akan bermanfaat sekali, bukan hanya untuk kita sebagai dokter yang menangani, tapi juga untuk pasien sendiri, ya, untuk kebaikan pasien. Saya kira sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Aldi atas presentasi yang menarik. Bagaimana liver disease dan COVID-19 hubungannya, kita sudah dapat penjelasan. Saya ingin menyapa dulu teman-teman sejawat yang baru bergabung. Jadi pada webinar kali ini sudah sekitar ada 450 yang bergabung pada acara ini. Kita baru selesai pada sesi pertama dan akan dilanjutkan dengan sesi kedua, yaitu akan dibawakan oleh Dr. Irsan dengan judul adalah Recommendation on Management of Chronic Liver Disease Patient in Era of COVID-19. Saya persilahkan Dr. Irsan. Ya, terima kasih Dr. Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada CME, Departemen Ilmu Penyakit Dalam, juga kepada PT BioLife yang mensupport pertemuan kita hari ini. Dan tentunya juga penghargaan, apresiasi untuk teman-teman yang bergabung dalam webinar kita hari ini mengenai COVID-19 dan liver disease. Dari panitia saya mendapat amanah untuk menyampaikan semacam rekomendasi terkait tata laksana pasien dengan penyakit hati kronik
di era pandemi COVID-19 ini. Jadi ini belum berupa rekomendasi resmi, memang ada rencana untuk pertemuan online tentunya dengan teman-teman dari PPHI sebelum keluar rekomendasi resmi. Sementara ini kita pakai rekomendasi dari ISEL dan ASLD. Nah, presentasi saya akan terbagi dalam 3 bagian, dimulai dari latar belakang, kemudian pelayanan pasien dengan penyakit hati kronik, dan kemudian prosedur terkait penyakit liver selama pandemi COVID-19. Saya mulai dari latar belakang, ini gambar yang mungkin kita rutin lihat, sering lihat, ini data terakhir kemarin, update 21 April, kalau kita lihat laporan dari juru bicara yang ditunjuk oleh pemerintah, sudah lebih dari 7.000 kasus, dengan meninggal dunia lebih dari 600 kasus. Dan kalau kita lihat bulatan merah ini hampir menutupi, bukan hampir, sudah menutupi seluruh Pulau Jawa. Artinya kita di Jawa ini memang memiliki kasus yang tertinggi. Dan kelihatan Jakarta dan Jawa Barat adalah yang paling dominan. Tapi saat ini boleh dikatakan semua provinsi sudah memiliki atau terpapar dengan kasus COVID-19 ini. Nah, jadi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 ini menyebar sangat cepat di seluruh dunia, termasuk di negara kita. Oleh karena itu, risiko pasien dan risiko kita sebagai tenaga kesehatan terinfeksi akan sangat tinggi. Prediksinya akan terjadi kekurangan fasilitas rawat inap, khususnya ICU. Ada yang memprediksi puncaknya di pertengahan Mei, ada yang bilang di akhir Mei, tapi banyak yang mengatakan bahwa kita belum sampai pada puncaknya. Dan kita sudah alami sebelum puncak pun sudah terjadi kekurangan alat pelindung diri. Alhamdulillah untuk Jakarta saat ini dengan berbagai donasi dan usaha terlihat mulai cukup, tapi kami tidak tahu bagaimana kondisi rumah sakit di luar Jakarta. Juga mulai ada prediksi kekurangan tenaga kesehatan, tapi untuk kita, dokter-dokter yang menangani kasus liver, kita harus ingat bahwa pelayanan untuk pasien dengan penyakit hati kronik harus tetap berjalan. Nah, oleh karena itu, hal-hal yang harus kita pertimbangkan adalah kita harus menentukan prioritas mana pasien yang hendaknya datang sebagai kasus rawat jalan. Kemudian kita harus mencegah penyebaran virus terhadap pasien kita, khususnya dengan penyakit liver ini, dan juga kita sebagai tenaga kesehatan. Tetapi kita juga harus mempertahankan standar pelayanan, khususnya pada pasien-pasien yang membutuhkan tata laksana medis segera. Oleh karena itu, di banyak rekomendasi, dan juga sudah mulai terlaksana di beberapa rumah sakit, dianjurkan untuk melakukan telemedicine pada setting rawat jalan. Hari ini PBPAPI mengadakan meeting untuk membahas bagaimana aturan mengenai telemedicine ini. Nah, saya masuk pada pelayanan pasien dengan penyakit hati kronik. Kita biasa diajarkan untuk memperhitungkan benefit dan risk. Selama ini kita memperhitungkan kalau kita melakukan tindakan, apakah biayanya sebanding dengan hasil yang didapat, itu yang sering. Tapi saat-saat ini pada masa wabah COVID ini, yang kita lihat sebagai risk terutama adalah risiko terinfeksi. Oleh karena itu, prinsip risiko dan manfaat harus selalu dipertimbangkan. Apakah pasien ini datang memang perlu, apakah memang lebih besar benefitnya daripada risiko dia kemungkinan tertular penyakit di sarana kesehatan. Nah, hal kedua yang penting adalah anjuran untuk mengurangi frekuensi kunjungan ke rumah sakit pada kondisi yang memungkinkan. Kita pilih, dan inilah yang nantinya akan menjadi rekomendasi, siapa-siapa yang wajib datang ke rumah sakit, siapa-siapa yang tidak perlu sering-sering datang ke rumah sakit. Kemudian screening, kita lakukan screening, saya rasa di semua rumah sakit, bahkan kantor-kantor sudah melakukan screening untuk melihat pasien mana, orang mana yang berisiko terinfeksi COVID.
sehingga tidak terjadi penularan kepada kita tenaga medis. Physical distancing atau jaga jarak tentunya juga harus diperhatikan pada setting rawat jalan. Oleh karena itu, makanya dianjurkan untuk membatasi kedatangan pasien, bisa diatur dari jumlah atau bisa diatur dari sisi waktu kedatangan. Nah, kalau dilihat rekomendasi, saat ini untuk liver ada berbagai rekomendasi dari Eropa, dari ASLD, dari Amerika, juga dari ILCA, Asosiasi Kanker Hati. Semuanya menyebut-nyebut mengenai telemedicine bila memungkinkan. Jadi konsultasi online. Jadi ini berkembang di seluruh dunia. Nah, saya masuk pada manajemen pasien dengan penyakit hati kronik. Saya bagi 3, yaitu penyakit hati kronik dan sirosis kompensata, kemudian karsinoma sel hati dan sirosis dekompensata. Untuk penyakit hati kronik stabil dan sirosis kompensata, saya akan lihat dari hepatitis virus, fatty liver atau navel, sirosis kompensata, dan penyakit autoimun. Yang prioritas untuk diminta datang ke rumah sakit, kelihatannya ada 3. 1, pasien dengan icterus. 2, pasien dengan peningkatan ALT atau AST sangat tinggi atau signifikan. 3 adalah pasien-pasien dengan gejala dekompensasi hati. Jadi secara sederhana, 3 inilah yang kelihatannya tidak bisa menunggu dan harus segera datang ke rumah sakit. Nah, pasien-pasien lain diharapkan bisa menunda kunjungan ke poli subspesialis. Mungkin datang ke layanan primer, kemudian tidak perlu dikirim ke layanan sekunder, atau sampai layanan sekunder tidak perlu ke tersier, kalau di luar 3 kriteria tadi. Nah, masalahnya penyakit liver ini kebanyakan tanpa gejala, sehingga yang diandalkan, seperti tadi disampaikan Dr. Aldi, bahwa bahkan pada infeksi corona pun banyak tanpa gejala, tapi terjadi gangguan hati, sehingga pasien ini membutuhkan pemeriksaan laboratorium. Oleh karena itu, dianjurkan untuk mencari sarana pemeriksaan laboratorium di luar rumah sakit, supaya tidak terjadi penumpukan atau kerumunan pasien, terutama pada saat antri menunggu pemeriksaan laboratorium. Nah, saya masuk pada pertimbangan khusus. Pertama adalah hepatitis virus. Dalam hal hepatitis virus ini, biasanya kita memikirkan kapan memulai terapi dan bagaimana melanjutkan terapi. Secara umum pada hepatitis virus, terbanyak adalah virus hepatitis B dan C, tidak ada ketergesaan. Jadi, banyak pasien yang sebetulnya bisa menunda, bisa menunggu untuk memulai terapi, kecuali pada kondisi tertentu. Hal pentingnya adalah banyak kasus yang memerlukan data penunjang. Tidak bisa hanya dengan 1 pemeriksaan, kemudian kita bisa mengatakan, mulai ini obat antivirus. Tidak bisa. Pada pengalaman, pada rekomendasi, selalu perlu pemeriksaan laboratorium berulang, kunjungan berulang. Dan ini membuat kunjungan atau paparan ke rumah sakit menjadi lebih tinggi. Dalam segi melanjutkan terapi, yang kita harus pertimbangkan adalah, kalau pasien ini sudah menjalani terapi, jangan sampai terjadi putus obat. Bagaimana dengan virus hepatitis B? Saya hanya singgung 2 virus, hepatitis B dan hepatitis C. Untuk memulai terapi virus hepatitis B, diperlukan beberapa kali kunjungan. Kita perlu periksa SGPT, kita perlu periksa HBV-DNA, kita perlu periksa fibroscan, bahkan kadang kita perlu periksa USG. Memang ada kasus yang dapat segera diberi antivirus, tapi mayoritas kasus sebetulnya tidak perlu segera. Kalau kita sudah memberikan terapi, ingat bahwa terapi hepatitis B cenderung untuk diberikan seumur hidup. Putus obat berisiko untuk mengalami reaktivasi virus. Dan reaktivasi virus bisa berpotensi menimbulkan gagal hati yang tentunya berakibat buruk bagi pasien. Ini contoh dari konsensus Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia. Saya hanya ingin tunjukkan bahwa 1, ada tahap-tahap pemeriksaan, HbAg, HBV-DNA, ALT, dan dari tahap-tahap itu, terapi diberikan dalam syarat-syarat yang sangat sempit. Jadi di kiri tertulis terapi bila, nomor 2 terapi bila, nomor 3 terapi bila. Jadi banyak syarat yang harus dipenuhi agar pasien ini bisa mendapat terapi. Itu terjadi baik pada EAG positif maupun hepatitis B dengan EAG negatif.
Nah, jadi siapa yang memerlukan terapi segera? Hanya dua kelompok yang perlu memerlukan terapi segera, yaitu satu, pasien sirosis dekompensata. Pasien sirosis datang dengan asites, misalnya datang dengan kuning, ensefalopati, berikanlah obat segera. Pasien ini tidak bisa menunggu. Pasien reaktivasi berat, SGPT naik, bilirubin naik, ini juga memerlukan terapi segera. Jadi ini adalah dua kelompok yang tidak boleh menunggu dan jangan dibuat menunggu, karena ini berbahaya untuk harapan hidupnya. Berikutnya adalah hepatitis virus C. Berbeda dengan virus B, pada hepatitis C kita semua sepakat bahwa pasien diobati, semua pasien diobati. Tidak ada cerita pasien tidak diobati. Tetapi bisa dipertimbangkan bahwa progresinya cenderung lambat. Oleh karena itu juga tidak ada ketergesaan untuk memulai terapi pada hepatitis virus C. Dan kalau pasien ini sudah diberikan terapi, pasien ini harus mendapatkan kontinu, entah itu 3 bulan atau 6 bulan. Resikonya kalau terjadi putus obat, pasien harus memulai lagi dari awal. Dan kalau pasien ini tidak ikut program, artinya dengan biaya sendiri, biaya obat ini juga cukup tinggi. Jadi ini harus menjadi pertimbangan. Nah, saya mengutip data yang kami miliki di Poliklinik Hepatobiliar RSCM. Per minggu, ini data per minggu kalau kita lihat, kami punya sekitar hampir 400 kasus. Jadi Februari, kalau kita lihat sekitar hampir 400, 300, 400, Maret terjadi penurunan drastis. Puncak penurunan kalau kita lihat di awal April, 85 pasien. Tetapi kalau kita lihat di sini, minggu ke-2 April, minggu ke-3 April, mulai terjadi kenaikan. Kenapa ini terjadi? Nah, saya ingin tunjukkan di sini bahwa lebih dari 90% kasus adalah pasien-pasien lama. Artinya, pasien-pasien yang di awal April, di akhir Maret bisa menahan diri untuk tidak datang ke rumah sakit, untuk memperpanjang terapi, untuk mengambil obat, sampai pada tahap kehabisan obat. Sehingga pasien ini mau tidak mau, walaupun dia takut untuk datang, dia harus datang ke rumah sakit. Nah, ini harus kita pertimbangkan, karena kondisi ini saya pikir akan dialami oleh semua rumah sakit. Nah, pada akhir Maret yang lalu, Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia sudah mengirim surat yang ditandatangani oleh saya sebagai Ketua PB dan Dr. Andri sebagai Sekjen, ditujukan kepada BPJS, meminta agar obat-obat kronik, dalam hal ini obat-obat khususnya obat hepatitis B, yang biasanya diberikan ada yang membuat 2 minggu sekali, ada yang sebulan sekali, diperbolehkan untuk diresepkan sekaligus selama 3 bulan. Nah, sampai hari ini memang belum ada jawaban. Kami mengerti bahwa memang tidak mudah, karena di beberapa rumah sakit sudah diperbolehkan untuk menuliskan ITER. Jadi pasien datang, kemudian untuk bulan kedua obat diambil. Tapi beberapa teman anggota pengurus PPHI juga mempertanyakan ini, karena dengan ITER tetap saja pasien harus antri di apotek rumah sakit. Yang diinginkan adalah sekaligus bisa diambil obat untuk 3 bulan. Nah, Kementerian Kesehatan ini draft sudah mengeluarkan surat edaran terkait pengendalian hepatitis dalam situasi pandemi COVID-19. Surat ini baru saja ditandatangani oleh Pak Dirjen, Pak Yuri. Baru saja sejam yang lalu saya dikirim oleh Bu Indri dari Kemenkes. Jadi saya belum bisa bahas detailnya di sini. Mudah-mudahan nanti kita masih ada pertemuan lagi untuk membahas apa yang tertulis di dalam surat edaran ini. Jadi karena ini masih berupa draft, saya belum dapat izin dari Bu Indri, dari Kemenkes. Nah, pertimbangan khusus lain adalah untuk pasien fatty liver. Pasien fatty liver tidak perlu sering-sering datang ke rumah sakit, tapi mungkin yang harus diperhatikan adalah pasien fatty liver ini umumnya obes. Pasien fatty liver ini banyak dengan diabetes, hipertensi. Ini 3 kondisi yang merupakan faktor resiko untuk mendapat prognosis buruk pada pasien COVID-19. Jadi ini yang harus diperhatikan kalau pasien ini mengalami infeksi. Nah, bagaimana dengan penyakit hati autoimun? Dianjurkan untuk tidak mengurangi dosis terapi
imunosupresan, dianjurkan juga untuk mendapatkan vaksinasi karena pasien ini mendapat imunosupresan. Tapi memang belum ada studinya bagaimana efek pemberian imunosupresan atau pemberian vaksin pada pasien dengan penyakit hati autoimun terkait dengan infeksi corona ini. Berikutnya adalah sirosis kompensata. Kita tahu bahwa semua guidelines menganjurkan untuk melakukan screening karsinoma sel hati dan screening varises pada pasien dengan sirosis. Intinya begitu seseorang terdiagnosis sirosis, kita harus pastikan dia ada varises atau tidak. Dan itu dilakukan dengan tindakan invasif, yaitu dengan endoskopi. Nah, dianjurkan untuk menunda. Nanti akan saya bahas lebih dalam lagi mengenai screening ini. Nah, pada pasien-pasien ini harus dilakukan stratifikasi. Pasien mana yang beresiko, pasien mana yang tidak beresiko. Jadi ini bersifat individual. Nah, dikatakan agar pasien ini aman, tidak memerlukan endoskopi segera, dianjurkan penggunaan non-selective beta blocker. Dalam hal ini yang kita pakai biasanya adalah propranolol, lebih liberal. Ini rekomendasi dari Eropa, supaya kita bisa mempertahankan tekanan portal yang baik agar tidak terjadi pecah varises. Nah, tadi terkait siapa yang harus melakukan endoskopi, mungkin kita bisa melihat dari kadar trombosit dan liver stiffness dari pemeriksaan fibroscan. Kalau liver stiffness-nya kurang dari 20, trombositnya masih lebih dari 150.000, kelihatannya pasien ini resikonya rendah untuk mengalami perdarahan varises. Sehingga mungkin ada tempatnya untuk kita tunda screening dengan endoskopi. Nah, tadi saya sudah menyebut screening karsinoma sel hati. Screening karsinoma sel hati sebaiknya ditunda, dan juga penentuan terapi sebaiknya dibahas dalam tim. Dalam kasus-kasus yang dicurigai COVID, memang pasien ini harus segera dilakukan pemeriksaan. Konsensus yang dikeluarkan oleh PPHI 2017 menyebutkan bahwa pada pasien-pasien berisiko hepatitis kronik, sirosis, dan sebagainya, dianjurkan untuk melakukan surveillance setiap 6 bulan dengan melakukan pemeriksaan USG dan AFP. Artinya ini meminta pasien datang melakukan pemeriksaan USG paling tidak setiap 6 bulan. Tapi karena populasi yang beresiko ini tidak terlalu, kalau dilihat dari risknya tidak terlalu besar, mungkin ini bisa ditunda. Atau bagi sejawat yang rajin menghitung scoring, bisa menggunakan scoring RISB, CUHCC, dan lain-lain untuk melihat apakah ini aman kalau saya mundurkan screeningnya. Nah, bagaimana kalau pasien ini sudah mengalami karsinoma sel hati? Saya ingin meng-highlight bagian sebelah kanan ini. Kalau pasien ini sudah BCLC stage D, artinya stadium lanjut, gampang, yaitu ditandai pasien yang sudah kuning, CELPUS C, terapinya adalah suportif. Jadi mau dirujuk ke rumah sakit rujukan di ibu kota provinsi atau ke RSCM sekalipun, terapinya tetap saja suportif. Jadi tidak banyak yang bisa dilakukan di rumah sakit rujukan. Kemudian kita bergeser ke kiri, untuk pasien-pasien dengan stadium C atau B, kita lihat beberapa terapi ini tidak mampu laksana. Misalnya terapi target harus dibiayai oleh pasien sendiri. Kalau pasien ini jelas-jelas mengandalkan skema pembayaran BPJS, tolong perhitungkan apakah tetap akan dirujuk, karena mungkin pasien akan keberatan untuk membeli obat sendiri. Tapi kalau memang dianggap pasien ini bisa untuk menjalani terapi target dengan biaya sendiri, silakan dirujuk untuk mendapatkan terapi target. Nah, untuk sirosis dekompensata, ini yang beresiko memang. Pelayanan atau terapi harus dipertahankan sesuai dengan guidelines. Nah, problemnya adalah kalau di Jakarta kami sudah melaksanakan transplantasi hati, terpaksa program transplantasi hati ditunda. Nah, salah satu masalah adalah ada pasien yang mengalami peritonitis berulang, SBP berulang, ensefalopati hepatik berulang. Pada kasus-kasus ini mungkin kita harus lebih berani memberikan antibiotik profilaksis. Jadi untuk pasien-pasien ini selain memberikan antibiotik profilaksis,
kalau pasien ini mengalami dekompensasi akut, kita harus curiga juga apakah bukan virus corona yang menjadi pencetusnya. Nah, terakhir mengenai prosedur. Di bidang hepatobiliar, kita melakukan prosedur USG. Kalau kita lihat gambar di sini, kita akan berdekatan dengan pasien pada saat melakukan USG. Kita juga melakukan fibroscan, kita juga dalam posisi berdekatan dengan pasien. Di zaman non-COVID, kita biasa sambil bicara, sambil menjelaskan kepada pasien, saat ini tentunya ini sangat-sangat berisiko. Kemudian kita melakukan biopsi hati, kita melakukan parasintesis, fungsi tes, juga melakukan aspirasi abses, PTBD, kita melakukan RFA, injeksi etanol, juga di bidang hepatobiliar kita melakukan endoskopi, baik itu diagnostik maupun terapeutik, juga melakukan IRCP untuk kasus-kasus biliar. Jadi ada prosedur yang bersifat diagnostik seperti USG, elastografi transien, biopsi, dan endoskopi. Ada yang terapeutik, fungsi tes, aspirasi abses, ligasi varises, dan lain-lain. Nah, jadi kalau kita lihat, diagnostik mungkin bisa ditunda, tapi terapeutik beberapa tidak bisa ditunda. Nah, sebelum tindakan, kita harus lakukan screening. Apakah pasien ini berisiko punya penyakit COVID-19, entah dengan gejala, atau yang lebih bermasalah lagi kalau dia termasuk pasien tanpa gejala. Ukur temperatur, lakukan tes pada pasien yang dicurigai, bahkan ada rumah sakit yang melakukan perawatan dulu. Jadi pasien dirawat dulu, diperiksa swab, kemudian apabila dalam perawatan itu aman, baru dilakukan tindakan. Lalu lakukan stratifikasi risiko. Ini alur pengambilan keputusan. Ini saya modifikasi dari sebuah tulisan yang baru dipublish. Jadi pasien ini harus ditentukan apakah prosedurnya urgent, emergency, atau elektif. Jadi ada macam-macam penulisan, ada yang menulis urgent, emergency, ada elektif, ada non-elektif, dan macam-macam. Jadi kalau kita lihat, yang kelihatannya penting adalah yang urgent dan emergency. Nah, pada yang urgent emergency ini kita lihat stratifikasi resikonya. Apakah pasien ini resiko COVID-nya rendah atau resiko COVID-nya tinggi? Pada yang elektif cenderung tunda prosedur. Nah, pada pasien yang tadi kita tentukan stratifikasi resiko, kita melihat dari berbagai tanda. Jadi dari gejala dan dari pemeriksaan. Jadi apakah ada gejala batuk, ada riwayat kontak, dan yang dianjurkan adalah pemeriksaan swab dengan arti PCR. Nah, ini mungkin yang sulit untuk kita terapkan di Indonesia. Jadi bukan dengan rapid test. Nah, pada pasien risiko rendah, ini kalau kita lihat pelindung diri yang dipakai, dan pada risiko tinggi, tentunya pelindung dirinya pada tahap yang lebih tinggi, yaitu pada kelas 3. Ini saya menggambarkan pada periode awal wabah COVID ini, saya merasakan menggunakan berbagai APD dengan berbagai gaya di berbagai rumah sakit dan di berbagai ruangan prosedur. Jadi karena tidak adanya SOP, jadi kita pakai apa yang disediakan karena kita juga waktu itu belum tahu yang mana yang tepat. Bahkan ada yang rumah sakit yang nggak mau pusing, dia taruh di meja 3 jenis APD, dokternya dipersilahkan untuk pilih sendiri. Tinggal dokternya pilih-pilih mana yang mau dipakai. Mau yang bikin gerah, rasa sauna, atau yang bikin nyaman, tapi risiko infeksi COVID. Di RSCM sudah dibuat klasifikasi level 1, level 2, level 3. Untuk tindakan hepatobiliar kelihatannya level 2, level 3. Endoskopi dianjurkan level 3. Tapi di beberapa kondisi kelihatannya masih bisa menggunakan level 2. Jadi endoskopi ini adalah tindakan risiko tinggi. Dr. Rinaldi tadi sudah sebutkan bahwa di saluran cerna ada reseptor ACE2, sehingga kuman ada di saluran cerna. Berbagai studi menunjukkan bahwa virus ada dalam feses. Bahkan mengacu pada SARS yang lalu, yang pernah meneliti dikatakan, pada saat pasien dilakukan kolonoskopi, bahkan kentut pasien pun bisa mengandung virus, terbukti pada spray pada alat kolonoskop terbukti terdeteksi adanya virus. Nah, kalau kita melakukan tindakan endoskopi, ada iritasi tenggorokan, dan pada saat itu pasien ada kemungkinan untuk merasa tercekik dan kemudian batuk,
dan menyemburkan virus kemana-mana. Kadangkala yang menggunakan APD lengkap operatornya, tapi perawat tidak. Operator dan perawat menggunakan lengkap, kemudian anestesi yang membantu tidak. Sehingga ada rumah sakit yang beberapa spesialis anestesinya terpaksa dirawat karena terinfeksi COVID. Nah, ini indikasi endoskopi yang emergensi, tentunya terkait dengan hepatobiliar ini adalah perdarahan saluran cerna atas. Kemudian ada yang urgent, kemudian ada yang non-urgent. Nah, di mana posisi screening varises esophagus? Saya buat tanda tanya, karena dia bisa non-urgent. Tapi beberapa waktu yang lalu saya mendapati kasus pasien dengan hipertensi portal. Saya anjurkan untuk menunda. 2 hari setelah datang dari poliklinik, pasien ini datang dengan muntah darah hebat. Dan pasien ini akhirnya tidak tertolong karena perdarahan yang masif. Jadi kelihatannya ini screening, pasien ini tertunda, akhirnya mengalami kematian akibat perdarahan yang tidak bisa diatasi. Kenapa endoskopi harus dibatasi? Tentunya untuk mengurangi risiko penyebaran infeksi, juga mengurangi penggunaan APD, mengurangi perawatan di rumah sakit yang tidak diperlukan. Prosedur berikutnya adalah USG. Nah, USG pada beberapa kasus dapat ditunda. Tadi saya katakan screening mungkin bisa ditunda. Bagaimana dengan biopsi hati? Biopsi hati mungkin kita harus lihat apakah ada COVID atau tanpa COVID. Pada pasien tanpa COVID, kalau hanya memastikan apakah ini fatty liver, SGPT-nya naik ini karena apa, ini kelihatannya bisa ditunda. Tapi kalau pasien ini masa hati curiga keganasan, mungkin pasien ini perlu segera dilakukan. Beberapa hari yang lalu saya ngobrol dengan Dr. Rinaldi, ada pasien Dr. Rinaldi akan dibiopsi. Kemudian dengan masa di hati, akan ditunda 2 bulan lagi. Saya bilang kepada Dr. Rinaldi, jangan-jangan 2 bulan lagi bukan biopsi, tapi otopsi, karena pasiennya sudah keburu meninggal. Jadi kita harus lihat-lihat yang mana yang harus dilakukan biopsi. Tapi kalau pasien sudah dengan COVID-19, kelihatannya biopsi hati harus ditunda. Nah, ini tulisan menarik baru dari jurnal hepatologi. Tulisan ini menyebutkan bahwa akan ada 3 gelombang yang akan kita hadapi, khususnya di bidang penyakit hati. Pada masa physical distancing ini, pada saat kita melarang menganjurkan pasien yang tidak datang, yang datang adalah pasien-pasien prioritas. Ya. Jadi pasien-pasien memang yang sangat mendesak untuk datang ke rumah sakit. Nah, setelah fase ini selesai, kita akan menghadapi second wave. Second wave itu yaitu ada pasien-pasien yang sudah tidak tertahankan lagi. Yang sirosis tadinya kompensasi, mengalami dekompensasi. Yang tadinya dekompensasi ringan, kemudian menjadi berat. Pasien ini tidak bisa menahan diri lagi dan harus datang ke rumah sakit. Setelah itu ada third wave atau gelombang ketiga, akan terjadi peningkatan pasien yang misdiagnosis. Jadi maksudnya, pasien itu tadinya harusnya melakukan screening tadi, lalu ditunda. Kemudian pasiennya keterusan tidak dilakukan screening, dan akhirnya pasiennya memang menjadi hepatoma yang lanjut. Atau pasien yang diceritakan Dr. Rinaldi harusnya dibiopsi, kemudian pasiennya tidak biopsi, lalu pasiennya tenang-tenang saja, akhirnya datang pada keadaan yang lambat, di mana terapi target pun sudah tidak bisa diberikan. Jadi ini prediksi dari seorang pakar yang menduga kita akan mengalami hal seperti ini. Tapi saya berharap hal ini tidak terjadi. Jadi memang tidak ada yang tahu persis berapa lama pandemi ini akan berlangsung, tapi intinya kita memang wajib beradaptasi dengan perkembangan situasi yang terus berubah dari hari ke hari. Akhirnya kesimpulan yang bisa saya sampaikan bahwa COVID-19 membawa perubahan dalam pelayanan pasien dengan penyakit hati kronik, pelayanan tim, dan kelihatannya telemedicine perlu dikembangkan. Jadi kelihatannya ke depan sesudah wabah ini akan banyak perubahan yang mungkin cenderung ke arah positif dalam hal pelayanan, dalam hal pendidikan, khususnya di bidang medis. Ya, memang segala sesuatu akan ada hikmahnya. Sumber daya harus digunakan seefisien mungkin dalam masa pandemi COVID ini. Demikian presentasi saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, saya kembalikan kepada Dr. Andri. Baik, terima kasih Dr. Irsan untuk penjelasannya yang sangat menarik. Kita akan langsung masuk ke sesi tanya-jawab. Ada beberapa pertanyaan yang masuk dan akan saya bacakan di sini.
Dari Dr. Alkaf di Rumah Sakit Persahabatan, ya, ini pusatnya merawat COVID. Jadi untuk Dr. Rinaldi ini ada pertanyaan, apakah virus COVID ini bersifat hepatofilik sehingga menyebabkan kerusakan hepatosit? Dan dari pengalaman Dr. Alkaf itu ada sebagian pasien COVID atau PDP menunjukkan peningkatan SGPT pada fase awal dan apakah disebabkan oleh direct tadi, oleh karena virusnya, atau karena adanya mikrotrombus? Itu pertanyaan buat Dr. Rinaldi, dan buat Dr. Ihsan sekalian saya bacakan. Kami mendapatkan beberapa pasien dengan koinsiden hepatitis B dan hepatitis C. Pasien dengan hepatitis B dengan TDF dan tenofovir, apakah ada interaksi obat dengan obat-obat yang digunakan dalam pengobatan COVID, yaitu misalnya azitromisin, kloroquine, atau oseltamivir, atau favipiravir. Ya, itu dulu mungkin Dr. Aldi terlebih dahulu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang baik dan menarik ya, karena terus terang sampai saat ini masih banyak yang kita sebetulnya belum tahu mengenai perilaku si COVID-19 ini. Ya. Seperti kita tahu bahwa banyak hal, misalnya ada beberapa pasien yang diduga infeksi demam berdarah, ternyata belakangan terbukti COVID-19. Dan kita tahu sendiri juga seperti infeksi demam berdarah juga dia bisa meningkatkan enzim hati, SGOT-SGPT. Tapi kalau kita lihat sementara ini, walaupun yang sampai saat ini dikatakan ini lebih banyak hipotesis ya, tapi kita lihat beberapa studi menunjukkan sebetulnya yang banyak terkait dengan COVID-19 ini, yang dianggap penting itu, yang tadi saya katakan adalah kadar SGOT ya. Walaupun SGPT tentu dia akan meningkat juga. Tentunya peningkatan enzim ini bisa dianggap menjadi satu akibat ya, dari adanya efek toksisitas langsung ya, yang seperti tadi saya katakan secara patogenesis akibat infeksi virus karena yang adanya tadi ACE2 reseptor tadi ya, yang dia kemudian dianggap sangat penting dari segi untuk gangguan liver. Tapi tentu seperti yang tadi saya katakan, peningkatan SGPT, kemudian kita harus lihat juga hal yang lain ya, misalnya gamma GT, ya, alkaline, atau misalnya apakah kita sudah sepenuhnya menyingkirkan kemungkinan lain. Gitu. Karena seperti saya katakan tadi, ada juga beberapa hal yang kasus yang kita mesti perhatikan, yang karena ada kemungkinan juga itu bisa terjadi akibat drug induced liver injury ya, atau hepatitis imbas obat. Yang kita tahu bahwa itu juga bisa menyebabkan peningkatan SGPT. Itu ya, ada pertanyaan lain? Ya, jadi tadi ditanyakan mengenai mikrotrombi yang mungkin terjadi dan mengakibatkan peningkatan transaminase. Faktor iskemi sendiri bisa saja gitu ya. Tapi kan sampai saat ini memang fenomena-fenomena ini masih banyak yang sebetulnya belum jelas betul ya. Sehingga tadi yang saya katakan memang kita masih butuh banyak penelitian lanjutan mengenai apa sih sebetulnya yang betul-betul terjadi secara tingkat mikro ya di dalam sel hati itu sendiri gitu ya. Karena penelitian-penelitian yang ada saat ini juga itu masih penelitian awal berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada, terutama dari negara-negara yang di awal-awal banyak menangani COVID ini. Tapi saya kira yang paling penting adalah peningkatan enzim hati ini harus kita anggap menjadi satu tanda yang alarm yang
serius ya, karena kita tahu tadi kalau kita lihat berbagai studi telah menunjukkan bahwa adanya gangguan di liver ini itu bisa menjadi satu petanda prognostik ya. Artinya bahwa pasien-pasien ini bisa saja jatuh ke dalam kondisi yang lebih berat. Gitu. Gitu saya. Ya, baik. Terima kasih Dr. Aldi. Saya persilakan Dr. Irsan tadi. Ya, terima kasih Dr. Alkaf untuk pertanyaannya. Memang kita tidak masukkan pembahasan mengenai obat karena khawatir waktu yang tidak cukup. Mudah-mudahan nanti kita akan ada pertemuan mengenai membahas obat. Satu hal adalah tadi pertanyaan mengenai azitromisin, mungkin mengenai levofloxacin. Obat-obat ini tidak mengalami interaksi dengan obat-obat antivirus hepatitis B maupun hepatitis C. Jadi kalau Dr. Alkaf mendapati pasien COVID yang tengah menjalani terapi dengan obat-obat antivirus B maupun C, silahkan dilanjutkan. Yang kedua, mungkin yang perlu diperhatikan adalah beberapa obat-obat ARV yang dipakai dalam terapi COVID. Nah, ini yang kelihatannya ada interaksi dengan obat hepatitis C, karena bisa meningkatkan kadar salah satunya. Tapi kalau antibiotik tidak. Yang ketiga, mungkin isu yang nanti kita akan banyak juga dengar adalah penggunaan obat-obat antivirus hepatitis C, khususnya dalam hal ini sofosbuvir. Karena kedua virus ini sama-sama RNA dan dianggap dalam fase replikasinya membutuhkan enzim yang mirip, sehingga ada wacana untuk menggunakan sofosbuvir misalnya. Ada penelitian in vitro, bahkan saya dengar beberapa sejawat sudah menggunakan sofosbuvir pada kasus-kasus COVID. Dikatakan hasilnya cukup baik, tapi tentunya ini membutuhkan studi lebih lanjut. Jadi artinya kalau pasien ini dalam sofosbuvir, untuk terapi hepatitis C, lanjutkan saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Irsan, dan saya lanjutkan pertanyaannya. Ini ada pertanyaan yang sangat penting dari Dr. Juluan. Dan biasanya memang Dr. Juluan pertanyaannya sangat penting-penting. Jadi di pedoman penanganan dicantumkan penggunaan hepatoprotektor. Mohon komentarnya, Dr. Irsan, bagaimana mengenai hepatoprotektor dalam penanganan pasien-pasien kita. Mungkin Dr. Rinaldi dulu. Tadi dari slide Dr. Rinaldi. Ya. Silakan Dr. Rinaldi. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Juluan atas pertanyaannya yang penting ini. Ya, saya kira kita harus menyikapi dengan hati-hati ya mengenai penggunaan hepatoprotektor. Ya. Tentu tidak berarti kemudian semua hepatoprotektor bisa kita gunakan begitu saja pada pasien-pasien terinfeksi COVID-19 dengan gangguan hati. Seperti yang saya katakan tadi bahwa penggunaan hepatoprotektor ini tentu pertama harus kita pertimbangkan apakah kita memang sudah betul-betul menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan penyebab lain daripada gangguan hati. Misalnya tadi yang seperti dikatakan, seperti infeksi virus hepatitis B, hepatitis C, hepatitis A, ya, atau yang lain-lain. Karena tentu kembali lagi tadi yang seperti Dr. Irsan katakan, terapi hepatitis B dan hepatitis C tentu akan menjadi lebih penting daripada hepatoprotektor. Tapi kalau kita belajar selama ini mengenai gangguan-gangguan liver yang non-virus, memang pada kasus-kasus seperti drug-induced liver injury atau yang lain-lain, ada mungkin beberapa obat yang bisa saja kita gunakan gitu ya untuk membantu memperbaiki kondisi inflamasi ya daripada liver itu sendiri. Walaupun kita tahu bahwa banyak hepatoprotektor sendiri yang secara evidence base itu dianggap belum kuat. Tapi tentunya pada kondisi-kondisi tertentu yang dianggap bahwa ini ada satu faktor inflamasi, ya, ada stress induce ke liver injury, ya, dan drug induce. Walaupun kita tahu drug induce itu sendiri sesuatu yang sangat kompleks patogenesisnya, dan tentunya sebetulnya tidak ada satu obat yang spesifik
mengobati kondisi drug-induced liver injury. Tapi mungkin bisa saja kita menggunakan hepatoprotektor dari segi untuk hanya segi membantu saja gitu ya, membantu dari segi mengurangi kemungkinan inflamasi yang lebih berat ya. Walaupun dari segi drug-induced liver injury tentunya kita harus tahu bahwa yang paling penting adalah kita menyetop obat-obat yang menyebabkan kondisi drug-induced liver injury itu sendiri. Mungkin Dr. Irsan utama. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, Dr. Julwan. Terus terang saya tidak tahu persis latar belakang masuknya hepatoprotektor dalam rekomendasi yang dikeluarkan oleh gugus tugas penanganan COVID. Tapi saya menduga teman-teman penyusun rekomendasi ini belajar dari apa yang dilakukan oleh dokter-dokter di China. Karena dalam beberapa kali komunikasi, dalam beberapa kali penyampaian dari teman-teman di China, disebutkan bahwa di luar obat-obat yang banyak beredar, banyak disebut, mereka memberikan obat-obat herbal yang tentunya kita tahu ini khas Chinese medicine. Sayangnya memang ini tidak dipublikasi atau belum dipublikasi. Jadi ini mungkin contoh kasusnya. Tetapi kita semua mengalami dalam praktek sehari-hari memberikan hepatoprotektor dalam kaitan memperbaiki inflamasi, kerusakan dalam hal menjaga hepatosit sel hati ini agar membaik atau tidak gampang mengalami kerusakan. Jadi tentunya ini bersifat sebagai terapi tambahan seperti yang kita berikan sehari-hari untuk menurunkan SGPT agar lebih cepat mengalami perbaikan. Tapi kalau Dr. Julwan bertanya bagaimana evidence-nya, saat ini kelihatannya kita masih butuh penelitian lebih lanjut. Demikian, Dr. Andri. Baik, terima kasih Dr. Irsan. Saya lanjut satu pertanyaan lagi. Ini ada Dr. Lydia dari Medan yang menanyakan adanya peningkatan transaminase, tadi disebutkan adalah SGPT, AST, dan ditanyakan bagaimana cut-off-nya. Berapa cut-off-nya yang dianggap itu bermakna terjadi gangguan hati? Apakah ada evidence base-nya? Mungkin Dr. Aldi yang jawab. Ya, terima kasih Dr. Andri. Ya, memang kalau kita katakan cut off pada enzim hati ini rasanya agak sulit. Karena kalau kita belajar secara umum saja melihat dari yang sekarang ini sudah kita lakukan terhadap pasien-pasien yang hepatitis B, hepatitis C, cut off daripada SGOT-SGPT sendiri masih menjadi satu perdebatan, bahkan di dunia. Walaupun banyak studi yang sudah mengatakan bahwa ada cut-off sekian yang dianggap membahayakan, cut-off sekian yang dianggap sangat aman, tapi saya kira sampai sekarang masih sulit untuk mencapai satu kesepakatan cut-off karena adanya begitu banyak perbedaan daripada kemampuan laboratorium, kemudian juga nilai-nilai normal laboratorium yang satu dengan yang lain, dan juga kembali lagi seperti yang tadi Dr. Irsan katakan gitu ya. Artinya negara-negara seperti Cina, Indonesia, India yang artinya banyak sekali penggunaan obat-obat herbal dan obat-obat hepatoprotektor, kadang-kadang kita sulit gitu ya. Karena banyak juga pasien yang datang ke kita, mungkin mereka juga sudah mengkonsumsi obat-obat hepatoprotektor itu sendiri. Sehingga cut-off ini menjadi sulit. Tapi kalau kita lihat bahwa saat ini yang kita tahu terkait dengan infeksi COVID-19 ini, adanya peningkatan cut-off daripada SGOT ini dianggap menjadi satu yang penting. Walaupun tadi kita lihat sensitivitasnya juga hanya cukup tinggi, walaupun tidak mencapai 90% ya, tapi di atas 70%, sehingga ini dianggap menjadi satu yang parameter penting ya. Ya tentunya masih banyak penelitian yang harus kita
lakukan untuk kembali lagi menilai atau meneliti lebih detail, ya. Tapi tentu adanya peningkatan enzim hati sendiri sudah harus menjadi satu alarm, ya, parameter buat kita, ya, bahwa kita harus berhati-hati karena banyak penelitian menunjukkan bahwa adanya gangguan liver ini juga bisa menjadi satu prognosis terhadap berat ringannya pasien-pasien COVID-19. Mungkin Dr. Ihsan ada tambahan mengenai ini. Ya, sekian. Baik, jadi tidak terasa kita hampir 1,5 jam webinar ini berlangsung, dan memang masih ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dan belum sempat dijawab pada kesempatan ini, sehingga kita juga akan melakukan lanjutan lagi untuk kasus-kasus liver disease dan COVID-19 ini. Tapi sebelum ditutup, saya ingin meminta Dr. Ihsan sebagai Ketua PB PPHI untuk memberikan komentarnya dan arahan. Kami persilahkan Dr. Ihsan. Sekalian menutup ya, Dok. Terima kasih, Dr. Andri. Pertama mungkin pesan untuk teman-teman anggota Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia, rekomendasi-rekomendasi yang ada tentunya menjadi bahan untuk pertimbangan kita. Dari pengalaman tidak ada yang bisa strict. Jadi saya tidak mengatakan apa yang disampaikan tadi betul-betul screening tidak boleh dilakukan. Saya kasih contoh, ada pasien yang lolos juga kemudian mengalami perdarahan. Jadi tentunya kembali pada pertimbangan kondisi di rumah sakit, kondisi teman-teman sendiri, dan kondisi pasien-pasien kita. Saya mohon masukan dari teman-teman semua, apa yang bisa kita lakukan untuk pasien kita. Kami rencanakan akan ada pertemuan khusus untuk teman-teman pengurus cabang maupun pengurus PB. Dan kemudian untuk semua dokter yang mengikuti pertemuan kita hari ini, saya ingin sampaikan bahwa ternyata liver adalah salah satu organ yang juga ikut terlibat yang perlu diperhatikan dalam hal penanganan pasien COVID atau bahkan non-COVID kemudian terdampak dalam tata laksana liver. Oleh karena itu kita harus melihat berbagai sisi agar pasien mendapat layanan yang terbaik. Nah, akhirnya karena saya diminta oleh Dr. Andri untuk menutup, ini mewakili Ketua Divisi kami, Prof. Rimno, saya ingin sampaikan terima kasih kepada teman-teman, sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang bergabung, yang mengikuti webinar hari ini. Harapannya tentunya pertemuan ini bisa memberikan manfaat, menambah wawasan buat kita semua, agar kita bisa memberikan layanan atau pemberian terapi yang baik bagi pasien-pasien kita, khususnya pasien-pasien dengan penyakit hati kronik. Mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum terjawab atau jawaban yang belum memuaskan. Mudah-mudahan akan ada pertemuan atau webinar babak kedua ya, Dr. Andri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sehat. Satu lagi mungkin, Dok, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada PT BioLife dan juga CME IPD atas kerjasamanya sehingga bisa terlaksananya webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.